Oh iya guys, di sini juga masyarakat sini sebenarnya tuh sebagian ada yang kerja di PT, cuman PT-nya kan bukan PT pabrikan kayak yang di Tangerang atau di daerah Cikarang, Bekasi segala macam. Di sini kan PT-nya PT perkebunan. Jadi kalau umpamanya kayak musim hujan begini, juga orang-orang PT tuh biasanya nggak masuk ya, soalnya kebanyakan itu kan dia itu HL. Kalau orang di pabrik tuh biasanya HL, cuman kalau orang sini tuh biasanya ngomongnya tuh DHL. Hai guys, ketemu lagi dengan pelosok kampus Seluma. Perkenalkan, nama saya Senawat, asal dari Wonosobo, tinggal di Seluma, Bengkulu Selatan. Kegiatan hari ini nggak ada kegiatan apa-apa guys, karena emang udah 2 hari 2 malam tuh hujan. Jadi kita itu nggak bisa cari rumput, atau kalau cari rumput sih pasti bisa, cuman yang pasti kan nggak bisa ke ladang untuk nyadap karet. Sedangkan keseharian saya di sini tuh biasanya kalau pagi tuh selalu nyadap karet. Kalau pamannya mau berangkat ke ladang nyadap karet pun ya kita nggak bisa guys, karena apa, batang pohon karetnya itu kan basah, jadinya getahnya juga bleber kemana-mana. Udah begitu juga nggak bakalan kental tuh. Udah begitu juga biasanya kalau pohon karet hujan-hujan begini bisa ada itu suka mati pelat. Jadinya hari ini cuma duduk-duduk aja guys, kita ngopi-ngopi aja sih, ngopi sembari duduk-duduk santai, ngerokok nih rokoknya ini, rokok. Jadi nggak ada kegiatan apa-apa guys. Mungkin karena emang keseharian saya itu ya cari rumput, mungkin ya itu tak cari rumput, cuman ya kalau cari rumput hujan-hujan begini susah guys. Kalau itu apa namanya, kadang-kadang kambingnya juga nggak doyan juga, takutnya karena makan rumput basah juga kambing juga suka sembuh. Cuman ya bingung lah pokoknya, ya namanya gimana lagi ya, namanya udah keperluan dan kebutuhan saya rumput ya, emang harus cari rumput. Oh ya guys, penghasilan orang-orang sini kan rata-rata emang penghasilannya itu dari kebunnya ya, kebun-kebun di sini kebanyakan tuh sawit sama sama karet. Kalau sawit sih sebagian masih, kalau umpamanya emang udah waktunya dipetik sih dipetik. Cuman ya kalau hujan begini juga nggak mungkin dipetik juga guys. Tapi kalau umpamanya karet kan emang bener-bener nggak bisa, jadi ya nggak ada pemasukan guys. Sedangkan kalau kayak tempat saya itu kan emang kerja hari-hari itu emang untuk makan hari-hari juga emang karet. Sawit juga ada, cuma sawit juga gak banyak. Jadi ya bingung juga guys hidup di sini sebenarnya kalau umpamanya untuk penghasilan karet. Apalagi kalau di ladang saya karetnya itu udah nggak produktif lagi guys. Jadinya ya paling-paling kalau 2 minggu aja hasilnya cuma sekitar 30 atau 35 kilo. Sedangkan kalau nggak ada penghasilan bagaimana? Karet kan sekarang ini tuh harganya juga cuma sekitar 8.000 sampai 8.500. Kalau umpamanya dihitungin secara rupiah, kalau itu 2 minggu 35 kilo itu kan cuma berapa gitu. Ya susah guys, nggak semua orang istilahnya pulang datang pendatang dari Jawa langsung ke daerah Sumatera itu terjadi orang susah. Nggak semuanya juga sebenarnya, itu ya banyak sih, ya ada yang orang bagian itu sukses itu karena mungkin dari Jawanya juga dulu itu bawa modal banyak. Kalau yang di sini, kalau yang mau benar-benar nggak ada modal ya emang benar-benar dari nol ya emang susah juga. Tapi kalau kayak saya kan di sini juga aku belum lama guys, baru sekitar 2 tahun 3 bulan. Aku juga masih adaptasi lah istilahnya ya. Kalau aku istilahnya kayak saya rumput ya, daftarnya juga semua masih belajar. Jadinya ya masih masih agak meraba-raba juga gitu. Terus untuk masa depan kedepannya juga aku masih bingung guys, jadi gimana gitu. Jadi kalau umpamanya kayak gitu, kayak orang-orang di sini kan emang cara kerjanya ini sangat bersahaja guys. Aku juga salut sama orang-orang sini. Istilahnya kalau orang sini tuh apapun pekerjaannya
dia tuh bisa. Sedangkan saya kan emang dari dulu itu istilahnya saya tuh mandang kerja pabrikan, kerja di pabrikan itu kan kerjanya monoton, itu lagi dan itu lagi. Sedangkan saya itu kan ya nggak ada pembelajaran, jadinya ya belum belum tahu dan belum bisa, tapi ya saya semaksimal mungkin bisa mungkin kan orang di mana tempat harus adaptasi dengan tempat yang baru itu. Ya udahlah kita apa namanya belajar walaupun belum bisa ya kita harus selalu belajar. Ya istilahnya kalau mamanya kayak belajar narik padi, belajar karet, terus udah begitu kayak babat, ladang, aku sih udah mulai belajar. Cuman yang aku belum bener-bener belum bisa sampai sekarang itu kalau itu metik buah saut guys, metik buah saut aku emang belum bener-bener belum bisa. Karena apa, kadang-kadang kan buah sautnya tinggi, kalau yang pendek pun aku pakai dodos itu aku belum bisa guys, jadi ya masih bingung guys. Terus ya ginilah kegiatannya karena lagi hujan kayak gini, ya aku coba sih untuk meminimalisir istilahnya kebosanan saya sih sembari bikin YouTube sebenarnya, bikin YouTube, bikin konten-konten gitu. Cuman bikin konten pun juga di sini susah guys, karena apa, sinyal di sini juga belum, dibilang nggak ada ya ada, sinyal ada, cuman sinyalnya itu kalau bawahnya buat upload foto atau apa namanya WhatsApp itu tuh pun belum bisa. Mamanya kita tuh mau upload video gitu, kita bikin konten itu kita harus pergi guys. Perginya itu kadang-kadang pergi ke pasar Kampai atau pasar Kampai Serambai Gunung. Kalau dari sini tuh lebih jauh guys, sekitar 17 kilo. Kalau umpamanya naik mobil itu biasanya kalau ke pasar itu naik mobil itu aku bolak-balik itu satu orang itu sekitar 50.000. Soalnya satu jalan kan 25.000, jadi bolak-balik 50.000 itu udah biaya lagi. Terus udah begitu kalau umpamanya kita itu mau ke ada lagi di daerah PT Sere juga jauh di atas sana, mungkin besok bisa aku review. Itu dari sini sekitar 7 sampai 8 kilo itu jalan kaki bisa enggak, soalnya kan aku memang di sini belum ada kendaraan atau ada motor. Terus juga begitu juga di sini jalannya itu belum beraspal guys. Kalau yang arah ke PT Sere itu jalannya juga masih masih tanah gitu. Kalau dibilang tanah bukan tanah sih, udah ada kayak semacam di koral gitu. Cuman kan kalau musim hujan di sini juga jalannya rusak banget guys. Ya apalagi kalau kayak saya naik motor itu kan belum begitu lancar, jadi aku belum berani. Lagi pula aku juga belum punya motor guys, jadinya masalah jalan besok juga aku review lagi guys. Ya udah guys, apa namanya itu masalah jalan. Terus apa namanya masalah untuk informasi yang istilahnya dari kayak sinyal juga di sini susah. Di daerah Sumurjang udah ada guys apa namanya kayak menara gitu, cuma dia tuh menaranya kecil. Sedangkan sini ke Simpur itu kan sekitar 3 kilo itu tuh nggak nyampe ke sini. Walaupun nyampe kita tuh harus nyari tempat-tempat tertentu, itu pun hanya buat SMS guys. Kalau pagi-pagi itu kita mau telepon aja nggak bisa guys, kemudian SMS aja. Jadinya ya mungkin untuk pemerintah terkait, apalagi untuk pemerintah Seluma pada khususnya, ya saya sebagai masyarakat pendatang terus kayak saya itu istilahnya membuat konten gitu ya, cuman mohonlah supaya kayak jalan supaya cepat diperbaiki. Terus kayak alat telekomunikasi untuk kayak tower-tower apa namanya seluler gitu ya harus ada, soalnya kan itu kan sangat penting. Apalagi kalau di sini untuk informasi gitu kan istilahnya sinyal susah. Kalau kayak istilahnya kayak di puskesmas segala macam itu kan memang harus perlu sinyal itu untuk apa namanya itu, aku kurang pengerti lah pokoknya. Udah untuk bikin laporan-laporan ke pusat kan lebih gampang. Namanya kalau umpamanya kayak puskesmas itu kan perlu perlu informasi lebih akurat dan lebih cepat. Kalau umpamanya sinyalnya kayak begini kan untuk laporan-laporan dari daerah itu istilahnya dari dari kelurahan, dari puskesmas segala macam kan harus lebih cepat nyampainya ke pusat. Tapi kalau umpamanya
untuk telekomunikasinya susah aja bagaimana guys. Jadinya ya mohon tuh untuk pemerintah terkait aja lah, khususnya ya untuk Kecamatan Ulu Talo lah, Ulu Talo gitu. Mungkin kalau yang di desa-desa lain kayak Simpur sih udah ada tower, mungkin sih udah bisa sih masyarakat sana. Cuman kan kita kan sebagai yang di desa Hargobinangun satu ini kan belum ada, jadi belum bisa menikmati sinyal itu tersendiri guys. Eh, oh ya guys, di sini juga masyarakat sini sebenarnya tuh sebagian ada yang kerja di PT, cuman PT-nya kan bukan PT pabrikan kayak yang di Tangerang atau di daerah Cikarang Bekasi segala macam. Di sini kan PT-nya PT perkebunan. Jadi kalau umpamanya kayak musim hujan ini, jika orang-orang PT tuh biasanya nggak masuk guys, soalnya kebanyakan itu kan dia itu HL. Kalau orang di pabrik tuh biasanya HL, cuman kalau orang sini tuh biasanya ngomongnya tuh DHL. DHL itu buruh buruh harian lepas. Nah, jadi kalau musim hujan dan ini juga dia tuh nggak bisa masuk kerja. Terus udah begitu juga dia liburnya tuh kalau dalam 1 bulan gitu, dalam 1 bulan itu masuk paling-paling sekitar 15 hari, kadang-kadang cuma 10 hari, tergantung kebutuhan dari PT-nya itu sendiri. Jadi nggak kayak orang kerja pabrikannya kerja di pabrik. Kalau kayak kayak di sekarang kan kemarin liburnya hari Minggu, ya hari Minggu udah. Kalau di sini nggak seperti itu guys, karena di sini kan sistemnya sistem HL gitu, jadinya kerjanya tergantung kebutuhan dari pabrik, ya bukan pabrik ya, perkebunan itu sendiri gitu. Jadinya ya agak susah juga gitu. Oh ya guys, udah guys, apa namanya curhatan kita pagi pagi ini, mudah-mudahan nanti bisa mereview yang lain, bisa mengikuti kegiatan saya yang lain. Thank you for watching, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen, jangan lupa klik tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye. Untuk telekomunikasi telekomunikasi telekomunikasi